Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 di sini kami akan presentasikan materi tentang gerakan arsitektur modern. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama, Inyoman Aditya Dwipa Nugraha dengan NIM 115, Kadek Dedi Artawan dengan NIM 098, Iputu Debi Arsana Kesa Saputra dengan NIM 124, saya sendiri Inyoman Adi Kartaram dengan NIM 093, Kadek Bagus Mahotama dengan NIM 095. Next. Topik pembahasan yang dibahas di kelompok kami yaitu yang pertama, definisi, ciri-ciri, prinsip-prinsip arsitektur modern. Yang kedua, periode perkembangan arsitektur modern. Yang ketiga, gaya arsitektur modern. Dan yang terakhir, karakteristik dan perkembangannya dari pemikiran dan gagasan human architecture dengan tokoh Le Corbusier. Next. Yang pertama, definisi, ciri-ciri, prinsip arsitektur modern. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Taram atas waktunya. Yang pertama, definisi. Le Corbusier, arsitektur merupakan suatu penguasaan permainan masa yang benar dan luar biasa dilihat dalam cahaya. Pengertian umum, arsitektur modern adalah sebuah konsep bangunan yang mengutamakan bentuknya dibandingkan dengan ornamen hias yang akan digunakan. Lalu, kedua, menurut Charles Jenck, arsitektur modern adalah keberanian tindakan merombak konsep-konsep lama, memadukan keanekaragaman gaya, tradisi menjadi suatu kesepakatan baru yang prosesnya berpijak pada aspek-aspek fungsi, material, ekonomi, dan sosiologi. Next. Ciri-ciri arsitektur modern ada empat. Yang pertama, menerapkan garis vertikal dan horizontal, yaitu arsitektur modern memiliki ciri khas yaitu menggunakan banyak garis vertikal dan horizontal pada bagian desain. Selain itu, biasanya model bangunan akan didominasi dengan bentuk kotak. Yang kedua, desain asimetris. Dalam konsep modern, desain bangunan tidak terlalu penting. Konsep ini lebih mengutamakan fungsi dari bangunan tersebut. Yang ketiga, menggunakan sedikit dekorasi. Berbeda dengan konsep desain lainnya karena ornamen bukanlah bagian penting dalam desain modern. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi ruangan. Fungsional menjadi poin utama dari penerapan arsitektur modern saat membuat bangunan. Hal tersebut dilakukan untuk membuat ruangan dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Next. Lalu ada prinsip arsitektur modern menurut Le Corbusier. Dirumuskan pada tahun 1926 oleh Le Corbusier, ada 5 poin pokok yang menjadi acuan dalam arsitektur modern pada abad ke-20. Yang pertama, pilotis, yaitu menampilkan pengaruh dan regulasi arsitektur klasik. Lalu yang kedua, desain seminimal mungkin menyentuh tanah dengan menghapus kendala dinding pendukung internal, fungsi interior dibiarkan terbuka dan tak terkendali dalam penggunaannya. Aliran alami ruang adalah karakteristik utama dari arsitektur modern. Yang ketiga ada desain fasade bebas. Pemisahan bagian luar bangunan dari fungsi struktural memungkinkan untuk membebaskan bentuk fasad sebagai akibat dari konstruksi. Yang keempat, ada jendela horizontal. Dimasukkannya pita jendela yang memperpanjang di fasad hunian horizontal memungkinkan semua kamar akan memperoleh cahaya. Yang kelima, ada roof garden. Sebagai sarana membawa alam ke dalam rumah, Le Corbusier menyarankan agar atap datar dimanfaatkan untuk tanaman alami. Next. Lalu yang kedua, periode perkembangan arsitektur. Periode 1900 sampai 1929, mulai tahun 1890-an sampai dengan 1930-an terjadi sejumlah pertentangan dalam dunia arsitektur yang ditunjukkan melalui munculnya berbagai eksperimen yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Eksperimen tersebut diungkapkan sebagai sebuah pertentangan yang dimana dibutuhkan 40 tahun untuk mengubah arsitektur menjadi sekarang apa yang dikenal sebagai arsitektur modern. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Periode kedua 1930 sampai 1939. Pada periode kedua, perkembangan arsitektur modern sudah sampai di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang yang mana masing-masing daerah mempunyai perbedaan iklim, keadaan tanah, corak tradisi yang bisa mempengaruhi apresiasi bentuknya. Perkembangan metode hubungan ruang, bentuk, bahan, dan struktur tidak lagi bersifat universal, akan tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tempat di mana bangunan itu didirikan. Karakteristik bentuk dan tampilan dengan gaya internasional, style dan universal style dari arsitektur modern pada periode ini diwarnai oleh tipe-tipe tampilan baru, yaitu tampilan dengan memperhatikan bahan-bahan lokal setempat. Next.
periode ketiga 1945 sampai 1958. Perang Dunia Kedua dari 1941 sampai 1945 menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, menyebabkan faktor-faktor kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung-gedung menjadi latar belakang pada periode ini. Karena kerusakan akibat perang tersebut perlu dibangun kembali, maka usaha untuk mempercepat pembangunan antara lain dengan fabrikasi komponen bangunan yang lebih ekonomis dan rasional sesuai dengan tujuan revolusi industri. Konsekuensi dari pandangan tersebut antara lain ornamen dianggap sebagai suatu kejahatan dan klasisme baru yang pernah dipakai oleh kaum fasis dan Nazi menjadi simbol negatif dan perlu ditolak. Next. Periode ketiga fase 1 dari 1949-1958. Pada periode ini, penyatuan antara karakter pembangunan dengan fungsi perancang tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, tapi juga hubungannya dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut berdiri, misalnya iklim, bangunan yang tercipta mencerminkan suatu biologi dengan teknologi. Hal ini terlihat dari penggunaan produk baru seperti baja, aluminium, metal, beton, pracetak. Next. Periode ketiga fase 2, 1958, 19 sampai 1966. Setelah mengalami beberapa variasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pandangan-pandangan pada fase 1 dan periode sebelumnya, pada fase ini timbul dua aliran yang menonjol di Eropa dan Amerika, yaitu aliran brutalisme berasal dari beton brut, beton telanjang yang dipakai oleh Le Corbusier pada warna limited heavy bastion di Marseille. Dua, formalisme, perancangan bangunan berdasarkan segi estetika, lebih menonjolkan bentuk bangunan, penampilan dipengaruhi oleh faktor emosi dan perasaan dari arsitek, fungsi dinomor duakan, bentuk luar tidak sesuai dengan fungsinya. Slogan From Polos Function dirubah menjadi From Focus Function, bentuk menciptakan fungsi. Bentuk adalah merupakan titik tolak perancangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada gaya arsitektur modern. Rumah modern dengan material alami. Arsitektur modern tidak selalu memiliki tampilan futuristik yang bergaya teknologi dan material termutakhir. Jika melihat dari asal-usulnya, memang modernis merupakan pengembangan dari arsitektur tradisional yang natural dengan material alam. Desain tersebut memberikan warna yang natural dengan bentuk sederhana, begitu alami dan tak lekang oleh waktu. Anda tetap bisa menggabungkan tradisional dengan modern di era saat ini. Selanjutnya ada rumah modern simple dan minimalis. Bukan hanya teknologi, namun arsitektur modern memang mengarah ke gaya minimalis dan sederhana. Desain gambar rumah modern menyatu dengan area arsitektur. Bangunan kotak dan dengan garis lurus halus dan jendela besar menjadi ciri khasnya. Dan hanya itu saja, semua ruangan pada desain ini benar-benar cocok. Rumah arsitektur modern asimetris. Saat ini mulai banyak sekali model arsitektur asimetris, tidak terpaku terhadap bentuk dan sedikit dekorasi. Memang desain ini dibangun sesimpel mungkin. Ada balkon terbuka di lantai atas dengan ruangan tertutup. Di lantai bawah ada ruangan besar tanpa sekat, namun ditentukan fungsi masing-masing area. Dekorasi yang dipakai hanya jendela besar dan trails. Selanjutnya ada desain rumah dengan balok dan beton ekspos. Desain arsitektur modern bergaya hallmark yang mengekspos material beton baja yang memberikan tampilan modern pada rumah yang bertekstur. Bangunan dibuat dengan gaya industrial. Material digunakan kontras dengan tampilan cantik bersih sehingga terlihat halus dan ramping. Seperti bangunan modernis lainnya, ada jendela-jendela besar dan dengan balkon sebagai area terbuka. Rumah dengan desain ini memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik di dalam rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada gaya arsitektur modern, fokus cahaya alami.
Arsitektur modern banyak digunakan bukan hanya karena fungsional, namun juga memiliki efisiensi dan kontribusi terhadap kelestarian alam. Salah satu bentuknya adalah penghematan listrik. Desain rancangan dengan adanya ruangan terbuka di dalam rumah, misalnya balkon, taman di dalam, dan teras rumah hijau. Selain itu, juga penggunaan jendela berukuran besar agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, yang keempat, ada karakteristik dan perkembangannya dari pemikiran dan gagasan human arsitektur dengan tokoh Le Corbusier. Le Corbusier lahir tanggal 5 Oktober tahun 1887 di La Chaux-de-Fonds dan meninggal di tahun 1965. Le Corbusier tidak hanya dikenal sebagai orang arsitek, tetapi juga sebagai pelukis dan penulis. Beliau menggunakan matematika dan geometri sebagai pilar sepanjang karirnya. Menurut Gutierrez Labori, di antara semua elemen geometris, Le Corbusier mengutamakan sudut siku-siku. Perhitungan dan geometri disatukan dalam arsitektur tinggi. Dalam sistem modularnya, Le Corbusier menggunakan golden ratio, ketika menghubungkan antara dua dimensi sama dengan jumlah keduanya dan lebih besar dari keduanya, yang digambarkan sebagai a tool of linear optical measurement similar to musical script. World Heritage. Pada 2016, UNESCO memasukkan karyanya ke dalam daftar situs warisan dunia. Pengaruh global yang dicapai oleh karya arsitektur Le Corbusier di 4 benua merupakan fenomena baru dalam sejarah arsitektur dan menunjukkan pengaruhnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemikiran dan karya Le Corbusier. Yang pertama ada sebelumnya lahir Porsche. Le Corbusier bereksperimen dengan beberapa gaya masa lalu dan diantaranya menguasai gaya Renaissance Italia. Le Corbusier juga membuat beberapa rencana-rencana yang tidak dibangun dengan ide-ide yang baru dalam arsitektur. Lalu yang kedua ada tidak seperti Wright, Mies, dan Gropius. Le Corbusier selalu mengikuti perkembangan arsitektur yang terkini dan hal ini membuatnya selalu kreatif dan dinamis sampai akhir hayatnya. Keempat buku tersebut yang masuk dalam aliran international style adalah Towards a New Architecture, yang kedua ada The City of Tomorrow, yang ketiga adalah Art Decorative de Angered Bui, yang keempat adalah Furniture Modern. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.